Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Di sini Pak Budi akan membuatkan video pembelajaran dengan judul buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi dan non fiksi pada video pembelajaran ini yang akan kita bicarakan adalah pengertian buku fiksi, unsur-unsur buku fiksi, dan ciri-ciri buku fiksi. Baik, kita bicarakan yang pertama terlebih dulu, yaitu pengertian buku fiksi. Buku fiksi pengertiannya adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam sebuah buku fiksi merupakan hasil imajinasi, khayalan, atau rekaan yang berarti cerita yang dibangun oleh penulis bersifat fiktif. Contoh buku fiksi, antara lain buku kumpulan puisi, misalnya kumpulan puisi Chairin Anwar dengan judul Aku Ini Binatang Jalan. Nah, ini contoh bukunya semacam ini ya. Ini halaman judulnya. Kemudian contoh berikutnya adalah novel. Ya, contohnya seperti novel Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, ya, karya dari Andrea Hirata. Kemudian novel Sang Pencerah karya Amal Nasyir Basral dan sebagainya. Contoh halaman judulnya semacam ini ya, halaman sampul maksudnya ya, bukan halaman judul tapi halaman sampulnya. Ini sampulnya ya. Kemudian buku antologi cerpen, misalnya seperti buku atau alat sampul di bawah ini ya, seperti sampul buku di bawah ini, kumpulan cerpen 9 wartawan, kemudian asal usul pohon salak, kemudian kumpulan cerpen dan dongeng dengan judul Minuman Nusantara. Ya, ini tadi adalah contoh-contoh buku fiksi. Kemudian yang kita bicarakan berikutnya adalah unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi biasanya terdiri dari tema, latar, tokoh, kemudian alur, gaya bahasa, dan amanat. Nah, ini biasanya disebut dengan unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita yang bisa dilihat di dalam cerita itu sendiri. Nah, maka disebut dengan unsur intrinsik. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Jika diibaratkan sebuah rumah, tema merupakan pondasinya. Sebab pada setiap tulisan pasti ada tema yang membangun isi tulisan tersebut. Maka dalam sebuah cerita tentunya ada tema, ya, ada tema itu pokok, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah latar. Adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita, ya. Selain itu, latar juga bisa dikatakan sebagai keterangan. Maksudnya, alur yang berhubungan dengan waktu, ruang, dan suasana. Nah, ini jadi bukan hanya menggambarkan tempat saja, tetapi latar juga menggambarkan ruang, juga menggambarkan suasana yang ada di dalam sebuah alur cerita itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah tokoh. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Terdapat karakter protagonis, antagonis, tritagonis.
Protagonis merupakan tokoh yang menggambarkan watak baik dan positif. Sebaliknya, antagonis menggambarkan watak yang buruk atau negatif. Sedangkan protagonis adalah karakter penengah. Kemudian alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Di dalam alur terdapat konflik yang menggambarkan pertentangan setiap tokoh dalam cerita yang menghasilkan ketegangan. Adanya konflik membuat jalan cerita menjadi lebih menarik karena terdapat proses klimaks dan anti klimaks. Nah, berikutnya gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya terdapat majas-majas tertentu yang digunakan oleh penulis, seperti majas perbandingan, sindiran, kemudian penegasan hingga pertentangan. Nah, ini untuk membuat sebuah cerita itu lebih menarik, sehingga penulis menggunakan gaya bahasa. Kemudian yang keenam adalah amanat. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Salah satu hal yang membedakan dari buku fiksi adalah terdapat amanat yang terkandung di dalamnya. Amanat diambil dari keseluruhan isi cerita yang dibangun. Kita sudah membicarakan masalah unsur-unsur dari buku fiksi, maka kita akan membicarakan berikutnya adalah ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, imajinatif. Salah satu ciri buku fiksi adalah sifat yang imajinatif. Maksudnya, isi dari tulisan fiksi ini berdasar dari rekaan atau imajinasi pengarang. Penulis dengan bebas mengutarakan imajinasinya ke dalam penulisan yang dikehendaki. Berikutnya, kebenarannya relatif. Kebenaran relatif. Karena bersifat imajinatif, maka kebenaran tulisan fiksi itu relatif. Maksudnya, belum tentu tulisan tersebut benar-benar terjadi, sebab hanya merupakan pikiran atau imajinasi dari penulisnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah bahasanya bersifat konotatif. Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Hal itu digunakan penulis untuk memperindah tulisannya, sebab bahasa konotatif itu bisa menambah nilai rasa. Yang keempat, tidak ada sistematika baku. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku, sebab pilihan kata karya fiksi cenderung bebas. Cenderung bebas. Baik, penulis bisa mengekspresikan gagasannya dalam membuat tulisan dan menyusun kata-katanya. Kemudian yang kelima, menyasar emosi pembaca. Umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Sebab buku fiksi ditulis dengan melibatkan emosi pembaca untuk menyasar emosi pembaca. Biasanya penulis mengembangkan alur dan memilih gaya bahasa yang lebih menyentuh hati pembaca. Baik, demikian video pembelajaran buku fiksi dan non fiksi pada kali ini. Yang kita pelajari adalah buku fiksi.
Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.